Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Yosafat yang memiliki nama asli Yohannes Gunzevich lahir di Ukraina, Rusia Selatan sekitar tahun 1580. Ketika dikirim orang tuanya untuk belajar ilmu perdagangan di kota Wilma, ia malah merasa bahwa minatnya bukan di situ, melainkan pada hal-hal kerohanian. Pada tahun 604, ia kemudian memutuskan untuk masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru yaitu Yosafat. Pada masa itu, di Rusia terjadi peristiwa skismatik sehingga muncullah gereja ortodoks. Yosafat yang merupakan imam Katolik berusaha keras memajukan kesatuan gereja. Ia mendirikan dan memulihkan beberapa biara yang menjadi pusat usaha pendekatan gereja-gereja Yunani dan Latin, rajin berkhotbah dan mengunjungi para imam lainnya untuk menyemangati mereka. Karena usahanya itu pula, akhirnya pada tanggal 12 November tahun 1623, ia dibunuh oleh orang yang menentang usaha kerasulannya itu. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, pasal 13, ayat 1-9. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan, dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api atau angin, ataupun udara kencang, lagi pula lingkaran bintang-bintang, atau air yang bergelora, ataupun penentang-penentang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya, mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai dipesonakan oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Sebab orang dapat mengenal Halik dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun, demikian dalam hal ini, mereka hanya sedikit saja salahnya, sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya dan menyelidikinya, dan mereka terharu oleh yang mereka lihat, sebab memang indahlah hal-hal yang kelihatan itu.
tetapi bagaimanapun juga mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa gerangan mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa kesemuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar, dari Sodom turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan takut akan hari kiamat. Pada hari ini Santo Lukas menampilkan lagi ajaran Kristus tentang parousia atau kedatangan Kristus di akhir zaman. Kita percaya Kristus akan kembali untuk menghakimi dengan penuh kasih yang hidup dan yang mati. Kita ungkapkan iman ini dalam syahadat. Dalam Injil, Yesus menyoroti zaman Nuh dan Lot tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Orang-orang melakukan aktivitasnya
seperti orang buta tanpa memikirkan masa depan atau hari kiamat. Masa depan seharusnya tidak membuat kita khawatir. Kita perlu percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia memang akan datang di akhir zaman itu, tetapi Ia sudah datang membawa kerajaan Allah. Kita mengenalnya. Dialah yang menderita dan mati di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Yesus juga meminta kita mengingat istri Lot. Malaikat Allah memimpin Lot dan keluarganya ke tempat yang aman sebelum kehancuran besar Sodom, tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Ini mungkin bisa mewakili mereka yang melihat kembali masa lalu mereka dan meratapi harta mereka yang hilang. Mengikuti Kristus membutuhkan penyerahan banyak hal, termasuk nyawa kita. Kita dituntut untuk meninggalkan kehidupan lama dan dosa kita untuk memulai perjalanan yang baru dengan dan kepada Yesus. Barang siapa berusaha menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudariku terkasih, meskipun Kristus wafat di kayu salib untuk semua orang, tidak semua memilih untuk menerima manfaat dari pengorbanannya. Ini adalah misteri anugerah keselamatan Allah dan kebebasan manusia. Karena keselamatan adalah sebuah anugerah, maka dapat ditolak oleh mereka yang menutup diri baginya. Kita tentu dipanggil untuk menerima rahmat itu. Kita dipanggil untuk terus membangun hidup yang berkenan di hadirat Allah. Cara hidup kita pun sejatinya memberikan kesaksian akan panggilan keselamatan kepada semua orang, mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Amin.